Salam, salam kemenangan. Saya Dewi Abraham menyapa saudara. Hari ini posisi saya ada di Temanggung, Parakan, tepatnya di daerah wisata yang namanya Puncak Botorono. Tempat yang indah, tempat yang luar biasa, dan penduduknya sangat ramah. Silakan Anda datang ke tempat ini menikmati pemandangan yang indah. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 41 ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Judul firman Tuhan hari ini adalah orang pilihan. Saudara, kalau yang namanya orang pilihan, ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang ini, sehingga orang melihat kehidupan orang ini boleh menjadi berkat. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya adalah Yusuf. Yusuf ini orang pilihan. Yusuf ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita belajar apa rahasianya seorang Yusuf dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama, Yusuf itu berawal dari mimpi. Tuhan bisa bicara dalam banyak hal. Bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan. Ibrani 1 ayat 1 catat begini. Tuhan berbicara dalam banyak hal. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan Yusuf adalah orang yang luar biasa yang mendapatkan anugerah. Tuhan bekerja di dalam kehidupannya lewat mimpi. Saudara boleh baca Kejadian 37 ayat 5 sampai 10. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya, saudaranya tersinggung. Mimpi Yusuf itu aneh. Mimpi Yusuf itu membingungkan buat orang-orang yang gak mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf mimpi ada 11 bintang, matahari, bulan, semuanya menyembah. Sampai saudaranya bilang begini, "Memangnya kami akan menyembah engkau?" Sampai Tuhan 2 kali berbicara lewat satu mimpi. Ada pernas gandum, dan gandumnya Yusuf itu berdiri tegak. Pernas yang lain tuh tunduk sama pernasnya Yusuf. Saudara, Tuhan punya cara untuk menyatakan rencananya bisa lewat mimpi. Tapi bukan sembarang mimpi, semua juga harus diuji. Kalau saudara misalnya sudah menikah dan katakan begini, "Tadi malam aku mimpi digigit ular," gitu. Itu kan gak alkitabiah banget. Kalau sudah punya suami, punya istri, kalau orang Jawa katakan mimpi digigit ular itu katanya akan dapat jodoh. Tapi kalau kita udah punya jodoh, mimpi itu hanya karena kita letih, karena kita capek. Tapi ada satu mimpi yang memang Tuhan kasih untuk menyatakan, untuk memberikan tanda penggenapan rencana Tuhan atas hidup kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Ternyata Tuhan bekerja lewat mimpi untuk mulai membuka perjalanan iman seorang Yusuf dalam meraih janji Tuhan. Terus yang kedua, mengapa Yusuf itu dikategorikan orang pilihan? Karena begini, Tuhan berbicara lewat situasi. Tuhan berbicara lewat kondisi. Yang pertama, Tuhan bicara lewat situasi atau kondisi yang dihadapi oleh Yusuf. Dan Tuhan juga bicara lewat situasi yang dihadapi oleh orang lain. Tuhan bicara lewat situasi ketika Yusuf masih remaja. Gara-gara mimpinya, saudaranya benci sama dia, dimasukkan sumur. Akhirnya bertemu sama Potifar, bekerja di rumah Potifar, difitnah istri Potifar, sampai akhirnya masuk penjara. Tuhan bicara ketika kondisi dan situasi Yusuf sulit. Tuhan ada di sana ketika Yusuf terpuruk, ketika Yusuf menangis, ketika Yusuf kecewa, Tuhan pun ada di sana.
Demikian juga dalam hidup kita. Dalam setiap musim kehidupan, Tuhan tetap bekerja. Jangan pernah takut, jangan pernah menyalahkan keadaan, karena proses Tuhan adalah salah satu cara untuk membuat kita mengalami yang namanya next level. Yang luar biasa begini, Tuhan juga bisa berbicara lewat situasi yang dialami oleh orang lain, lewat kondisi yang dialami oleh orang lain. Saat itu yang namanya Firaun, Kejadian 41 ayat 1 sampai 9. Mimpi. Dia punya orang pinter, dia punya ahli nujum, dia punya orang-orang hebat, tetapi ternyata semua orang pegawai Firaun tidak satu pun bisa mengartikan mimpi itu. Yang luar biasa begini, ada hal kecil yang luar biasa yang terjadi. Juru minuman yang mimpinya pernah diartikan sama Yusuf sempat lupa. Kadang-kadang orang itu kebaikan bisa dilupakan, tapi kalau kesalahan selalu diingat. Akhirnya juru minuman ini bilang sama Firaun begini, ketika aku ada di penjara, ada budak Ibrani, dia bisa mengartikan mimpiku dan ternyata mimpiku benar. Ketika Firaun dalam keadaan galau dan mendengar berita tentang Yusuf, perintahkan Yusuf untuk keluarkan dari penjara, dimandikan bersih, maksudnya mandi bersih menghadap Firaun. Firaun mulai ceritakan mimpinya, bagaimana lembu yang kurus bisa memakan lembu yang gemuk. Yusuf berhasil mengartikan mimpinya kalau dalam 7 tahun akan datang masa kelimpahan, tapi dalam 7 tahun akan datang masa kelaparan. Ternyata lewat mimpi yang diterjemahkan oleh Yusuf atas hikmat Tuhan, Yusuf dari seorang tahanan akhirnya dimuliakan oleh Tuhan, sampai seorang Firaun, pemimpin tertinggi di Mesir, mentahbiskan dia, menobatkan dia dari seluruh kedudukan yang dia miliki. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Yusuf dipercaya melakukan perkara besar karena Yusuf sudah melewati fase yang namanya perjalanannya dengan Tuhan lewat mimpi. Yusuf menjadi orang pilihan setelah melewati perjalanannya lewat situasi yang tidak menyenangkan, lewat situasi orang lain. Dan hari ini saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, kalau Tuhan kasih mimpi, belajarlah berdoa. Kadang-kadang Tuhan juga bicara lewat mimpi. Terus yang kedua, sadari bahwa kadang-kadang Tuhan bekerja, Tuhan beracara lewat kondisi kita yang tidak menyenangkan. Mungkin kita terpuruk saat ini. Percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Itu proses Tuhan untuk membuat kita terus bergantung sama Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan proses hidup kita, Tuhan bentuk hidup kita lewat kondisi orang lain. Dan Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Jadi jagalah hidup kita, tetap dekat dengan Tuhan, belajar bersyukur apapun yang terjadi, karena Tuhan tetap baik. Jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.